Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali di kandang ini ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kemarin kita sudah mengobati trotolan, namun ya inilah hasilnya ya. Nah, makanya saya sampaikan di video-video sebelumnya, lebih baik kita itu mencegah ya daripada kita mengobati. Karena kalau kita mengobati itu hasilnya belum tentu. Tapi kalau kita mencegah ya, dari awal sudah kita cegah, insya Allah yang bakal merusak itu akan terhindar gitu teman-teman sekalian. Nah, paling ya hal yang lain ya masalahnya. Tapi kalau misalkan kita ngobatin nyilet, kalau kita cegah ya supaya nggak nyilet, itu insya Allah aman. Paling masalahnya yang lain ya gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi makanya kita itu selalu stok ya untuk obat-obatan juga, kemudian vitamin-vitamin. Dan dulu juga saya memang kadang nggak percaya juga sih sama vitamin, kayaknya sama aja. Dan ternyata memang terasa ya teman-teman sekalian, dan bisa dilihat hasilnya yang diberi vitamin dan tidak, dan yang tadinya sakit bisa sembuh ya. Nah, tapi kalau kita misalkan udah ngobatinnya udah telat, udah terlambat, lah itu kita tinggal nunggu yang di atas ya teman-teman sekalian. Nah, kalau ini kemarin memang kita lihatnya udah kondisinya sangat lemah sekali ya. Bisa dikatakan ya nggak akan selamat lah gitu teman-teman sekalian ya. Tapi tetap kita coba ya, siapa tahu ada perubahan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman nanya apa sih mas yang perlu disiapkan untuk trotolan supaya kita bisa mencegah. Nah, jadi yang pertama adalah pakan yang sehat teman-teman sekalian ya, dan minumnya juga kalau bisa yang sehat juga. Dan teman-teman juga bisa memberi vitamin kepada murai batu teman-teman sekalian ya, ataupun ternakan teman-teman sekalian. Yang nggak hanya murai batu ya, burung-burung lain tuh juga perlu vitamin ya, apalagi dia di tempat yang terbatas ya. Seperti ini kan, kandang tangkaran ini kan terbatas nih teman-teman sekalian. Jadi dia jangkauannya ya seputaran sini, ditambah mungkin kandangnya yang sudah kotor ya, kemudian juga pakannya yang terbatas, sehingga dia masih banyak kekurangan asupan makanan yang bergizi. Nah, maka dari itu kita harus nambah asupan makanan tersebut ya, entah dari memang pakan alami atau vitamin yang sudah dibuat oleh manusia gitu teman-teman sekalian. Seperti kalau vitamin saya ngasih itu kan seperti Ebot Fit ya, Super N yang sering nih saya tautkan di link sini ya. Nanti tinggal tekan aja teman-teman pilih ya. Jadi itu harus selalu ada teman-teman sekalian, karena kalau kita mungkin kita pikir nggak bakal lah murai batu sakit, nggak bakal lah terjadi gitu ya. Nah, itu belum tentu teman-teman sekalian. Seperti yang saya alami sekarang ini, kayak kita lihat kayaknya aman-aman aja ya, karena kita jarang mantau secara detail ya. Tiba-tiba aja waktu beberapa hari ditinggal kan nggak tahu, dilihat kondisinya udah memburuk semua ya. Nah, maka dari itu kita harus selalu standby ya untuk obat-obatan maupun vitamin yang kita sediakan di rumah. Jadi jangan nunggu lagi, apalagi di daerah kita yang jarang depot burung ya teman-teman sekalian. Seperti saya nih, depot udah mau hampir ya dibilang punah nggak juga ya, masih ada, tapi depot yang lengkap itu jarang sekali teman-teman sekalian. Jadi ya perlu nyetok juga obat-obat yang nggak ada dijual di depot ya. Seperti Ebot Fit dan Super N ini sebenarnya kan mungkin umum ya teman-teman sekalian, tapi di sini saking parahnya nggak ada teman-teman sekalian. Padahal mungkin di tempat lain tuh gampang nyarinya ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Makanya saya selalu standby ya, selalu stok ya. Seperti Super N ini nih. Pokoknya saya selalu terus. Walaupun nggak ada yang sakit burungnya, tetap kita siapkan ya. Misalnya mas nanti kadaluarsa gimana? Ya nggak apa-apa. Daripada kita rugi banyak ya, mending kita stok. Walaupun nggak dipakai, setidaknya kita udah jaga-jaga untuk aman ya. Dan harganya juga nggak mahal kok teman-teman sekalian. Harganya cuma belasan ribu. Ya paling kalau di offline ya, maksudnya di toko-toko pinggir jalan mungkin memang agak mahal ya, 20 ribuan, 30 ribuan. Tapi kalau di online kan sekitar belasan ribu ya, 15 ribu, 16 ribu, 10 ribu bahkan ya. Nah, jadi nggak apa-apa lah untuk kesehatan burung, dan saya rasa pasti dipakai. Dalam setahun aja saya udah banyak makainya teman-teman sekalian. Ya mungkin karena
banyak juga burung di sini ya, otomatis banyak juga masalah, pasti banyak masalah. Ditambah kita rawatan kita ini gimana ya, sering ditinggal gitu ya. Murai batunya ini nggak dibilang konsisten ya, konsisten, cuman pemantauannya kurang aja gitu teman-teman sekalian. Nah itu ya. Nah, jadi sangat perlu kita itu menyetok vitamin-vitamin yang perlu ya. Nah, oke, jadi lanjut ya teman-teman sekalian. Untuk pakan yang sehat itu seperti apa Mas? Kalau saya sih buat sendiri racikan pakannya teman-teman sekalian. Yang jelas intinya jangkriknya dikasih pakan yang sehat. Karena pernah juga kejadian itu ya mungkin peternaknya juga nggak paham gitu ya. Untuk mungkin dia cuma penting untuk jangkriknya doang, tapi nggak penting ke tujuan jangkriknya itu kemana gitu lah ya. Kalau untuk kepancing nggak jadi masalah ya. Kan jangkrik ini kan banyak ya pemakainya. Ada yang tukang mancing yang makainya ya. Nah kalau mancing kan memang untuk dimakan ikan, kemudian ikannya nanti dimakan lagi gitu loh. Nah kalau seperti kita ya, jangkrik otomatis untuk burung, dan burung ini pastinya entah untuk anaknya, entah untuk dirinya sendiri. Nah yang inilah yang perlu kita jaga teman-teman sekalian, pakannya itu. Nah, jadi dari pakan juga kadang pakan yang lembab ya, misalnya kalau saya dulu pernah tuh saya kasih semangka, saya kasih apa macam-macam lah, akhirnya apa, jangkriknya itu makannya lahap pastinya, cuma pada lemes-lemes. Nah lemes-lemes pada mati dan dikonsumsi oleh murai batu, malah jadi penyakit ya. Ya penyakitnya apa ya, nyilet lagi, balik-balik lagi ke nyilet ya teman-teman sekalian. Maka dari itu ya kita atasin ya, atasin. Kalau di tempat saya ini jangkriknya sengaja saya puasain ya. Minimal kalau mau ngasih makannya kita kasih seperti fur yang sudah diolah gitu ya. Fur khusus pakan jangkrik ya. Juga di online juga banyak kok teman-teman sekalian fur untuk jangkrik gitu ya. Nah, fur untuk jangkrik untuk burung ya. Nah, bukan untuk jangkrik doang. Nah, kalau saya buat kebetulan ngeracik sendiri ya. Kadang kalau nggak sempat ya tetap beli juga teman-teman sekalian. Yang penting jelas ya tujuan furnya tadi. Nah nggak saya kasih daun-daunan lagi, jarang ya. Paling kalau daunan itu saya kasih cuma pucuk ubi. Nah boleh, bukan pucuk ubi sih, daun ubinya, kadang pucuknya kita makan teman-teman sekalian. Tapi kalau sejenis kangkung ya, kemudian kayak semangka, kulit duren, nah ya nggak saya kasih lagi itu teman-teman sekalian, karena udah pengalaman malah membuat rusak ya. Mungkin jangkrik lahap ya teman-teman sekalian. Kita lihat mungkin senang lihatnya, habis semangka sama dia, tapi apa efeknya ke murai batu malah jelek ya. Maka dari itu kasihlah pakan yang kering-kering ya, supaya jangkriknya juga sehat-sehat, lincah-lincah dan gak gampang mati. Nah itu teman-teman sekalian. Dan faktor cuaca juga mempengaruhi. Jadi itulah tadi teman-teman sekalian, untuk pakan jangan sampai sembarangan ya. Nah, ini nggak selamat ya, jatuhnya nggak selamat. Ya nggak apa-apa, kita yang penting sudah berusaha, kan sesuai dengan video kemarin ya teman-teman sekalian. Kita usahakan, tapi ini tergantung yang di atas, karena ini kita udah telat teman-teman sekalian ya. Kita ini udah mengobati jatuhnya, bukan mencegah. Nah tapi kalau mengobatinya belum parah, insya Allah bisa tertangani teman-teman sekalian. Tapi kalau kemarin kita kan bisa melihat kondisi ini, oh ini kayaknya bisa tertangani, oh ini kayaknya ya mustahil gitu ya, oh ini bergantung yang di atas. Nah kan bisa kita lihat. Nah kebetulan kali ini kemarin kan udah kita prediksi sama-sama ya, kita lihat bahwasanya ini kita tinggal nunggu yang keputusan yang di atas ya. Yang jelas kita berusaha dulu, jangan sampai dia mati apa namanya ya, mati aja gitu loh ya. Tapi setidaknya kita udah ada usaha ya. Dan yang pastinya udah kita kasih vitamin dan obat, tapi memang bukan rezekinya juga mungkin ya, alhasil dia nggak terselamatkan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi inti dari video ini adalah jangan sampai telat kasih makan burung ya. Kasihlah jangkriknya makan yang sehat supaya murai batu yang konsumsi jangkrik itu juga sehat. Kemudian jangan mengobati, tapi kita cegah ya dengan memberi vitamin ya, vitamin yang saya sampaikan tadi. Nah kalau sudah terjadi, segera tangani dengan cepat ya. Nah, jangan nunggu-nunggu lagi ya, karena kalau kita nunggu-nunggu otomatis apa ya, udah terlampau lambat kayak gini ya, kita rugi teman-teman sekalian. Jadi seperti itu.
Oke, mungkin cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.